Kalam Habib Syekhan bin Ali As-Segaf. Kebanyakan di zaman sekarang ini perempuan adalah tabarruj, berpaes keluar dalam keadaan terbuka aurat. Yang aneh, suami mereka nggak ada cemburu, tidak pernah terbeban, dan tidak punya program untuk mengatasi itu. Padahal sudah jelas larangannya dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Qur'an. Allah berfirman, "Qul lil mu'minat," katakan wahai Rasulullah kepada perempuan-perempuan yang beriman, "Yaghdudna min absarihin," mereka hendaknya memejamkan pandangan mereka untuk melihat laki-laki yang tidak mahram. Jadi bukan hanya laki-laki yang melihat perempuan saja yang dosa, perempuan yang melihat laki-laki juga dosa kalau ada syahwat, kalau ada fitnah. Wa yahfadna furujahun, dan juga menjaga kehormatannya daripada perzinaan, daripada lesbian atau yang lainnya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan tidak boleh bagi perempuan menampakkan perhiasannya kecuali yang memang layak untuk nampak. Wal yadribna bi khumurihinna, hendaknya dia tadi itu menutupkan dengan kerudung-kerudung mereka ala jubinna, kepada muka mereka. Dalam tafsir illa ainan wahidah, kecuali satu mata. Wala yubdina zinatahunna, tidak boleh bagi wanita untuk menampakkan hiasannya, kecantikannya, perhiasannya, illa li bu'ulatinna, kecuali untuk suami mereka, au abaihinna, atau kepada orang tua mereka, atau kepada mertua mereka, anak-anak mereka, anak-anak tiri, saudara laki-laki, keponakan baik daripada saudara laki maupun saudara perempuan, atau sama-sama perempuan, atau kepada budak. Ini semuanya adalah sudah jelas, nggak boleh berpaes di muka laki-laki secara umum. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, an-nadratu, pandangan baik laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki, sahmun masmumun, merupakan panah yang beracun, min syami iblisir rajim, daripada panah iblis yang terkutuk. Saudara, racun itu memang nggak langsung membuat mati kadang-kadang, tapi racun tadi itu semakin membuat lemah dan akhirnya mati. Begitulah kita ketika memandang, baik laki atau perempuan yang saling memandang, di situ berarti kena racun. Yang asalnya sholatnya khusyuk, nggak khusyuk. Yang asalnya semangat belajar, nggak semangat. Yang asalnya dia tadi itu baca Qur'annya tadi itu bisa tadabbur, nggak bisa tadabbur, karena sudah kena racun. Yang lebih daripada itu lebih parah, lebih ingin kenal. Setelah dia melihat, setelah kenalan lebih ingin dekat, setelah dekat lebih dekat lagi, akhirnya terjadilah perzinaan. Itulah yang memang yang terjadi. Nabi Isa alaihissalam menyatakan, an-nadratu tazra'u syahwa fil qalb. Melihat yang bukan mahram itu akan menanamkan syahwat, ada di hati. Hati itu ibarat tanah, kemudian nadhlah itu ibarat bibit. Kalau kita melihat yang tidak benar, di situ akan muncul nanti syahwat yang syar, akan muncul nanti yang tidak baik, mengajak kita sampai kepada perzinaan. Semakin berkembang, semakin berkembang, lama-lama khalas bisa free sex nantinya, naudzubillah. Coba kalau pandangan tadi itu dibuat untuk memandang wajah orang yang soleh, itu sama dengan kita menanam dalam hati kita bibit kebaikan. Akhirnya ingin dekat dengan orang yang soleh, ingin mengambil ilmu daripada orang yang soleh, akhirnya beneran jadi orang yang soleh.
Karena itu jangan kita memandang kecuali pandangan itu akan bisa manfaat kita dunia sampai akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adhar 'ala rijal minan nisa." Aku tidak tinggalkan setelah wafatku satu penggoda yang lebih berbahaya terhadap laki-laki melebihi daripada wanita. Kadang-kadang sekarang Masya Allah lewat chatting ya, lewat WA, entabih, hati-hati. Ini yang pakai serban bisa hilang, miber serbannya ini. Karena itu hati-hati, jangan main-main. Ini fitnah yang paling besar bagi laki-laki. Wa hukmu syahwat la tuthir illa min tariqin nadhar nisa. Syahwat ini memang tidak akan bangkit kecuali lewat pandangan kepada perempuan. Pandangan terhadap perempuan. Dan pandangan terhadap perempuan, saudara, kenapa? Karena ada zina. Hayyakumullah. Pandangan kepada perempuan itu karena ada zina, karena ada hias, karena ada pakaian, karena ada macam-macam. Hayyakumullah. Salam ya hayyabak habib. Hayyakumullah. Fadhal. Kamil terjemah. Kenapa perempuan tadi itu bisa tabarruj, yang akhirnya bisa terjadi pandangan yang menjadi manusia tadi itu terjerembab? Ya karena disediakan sama orang tuanya, sama keluarganya, sama suaminya pakaian yang bagus-bagus. Dibelikan gelang kalung yang bermacam-macam. Kemudian make up yang macam-macam. Setelah itu orang tua nggak tanggung jawab, suami nggak tanggung jawab, nggak mengontrol lagi. Musibah yang terjadi ada di mana-mana. Akhirnya istri selingkuh. Kenapa? Karena kelihatan cantik di muka orang, suaminya udah tua, kelihatan semakin tua. Anak akhirnya selingkuh. Kenapa? Karena ada yang ngebet ada di luar. Antum semuanya yang salah. At-tahmil minar rijal. Syuf, kalau rijalnya itu adalah orang-orang yang bodoh, suaminya adalah orang yang bodoh, atau orang tuanya orang yang tidak berilmu, ulama juga bertanggung jawab. Harus diingatkan di setiap majelis. Awas putri kamu, awas istri-istri kamu, jangan boleh terbuka auratnya, jangan paes ada di halayak rame. Ulama akan mendapatkan siksa nanti dan dosa kalau diem. Demikian juga yang nggak ngerti itu, padahal ada ulama, ada ustadz di sekitarnya, nggak tanya hukum, juga dia berdosa. Semuanya berdosa. Adapun perempuan ini, saudara, mereka tadi itu seperti tongkat atau seperti bola, tergantung pemainnya, tergantung suami, tergantung orang tua. Tongkat itu bisa dibuat untuk mendung, tongkat itu bisa dibuat untuk yang lainnya. Bola juga bisa ditendang ke muka atau ke belakang. Yang mas'ul yaumul qiyamah rijalnya. Yang mas'ul yaumul qiyamah adalah suaminya, orang tuanya. Nggak diajari ajaran agama, nggak tahu tentang Islam. Akhirnya mereka menjerumuskan diri sampai yang tidak diridhoi oleh Allah. Dibawa lari sama orang. Kenapa? Orang tuanya mengenalkan, orang tuanya membiarkan. Anaknya kadang-kadang ngekos ada di luar hanya karena ingin titel. Nggak tahu apa yang dilakukan sama anaknya tadi itu. Orang tuanya yang nyuruh anaknya buka hijab. Orang tuanya yang nyuruh anaknya paes di muka orang. Padahal Allah menyatakan wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Jangan dinampakkan paes dan kecantikan perempuan itu kecuali itu suami, dan seterusnya ayat tadi itu. Dirobah saudara. Untuk suami nggak ada, untuk keluar pakai diukup dengan gahru, diukup dengan dupa, tambah lagi kasih minyak wangi, tambah lagi dikasih perhiasan, tambah lagi kasih make up, khalas. Untuk luar itu, masuk rumah copot
perhiasannya dicopot, pakaiannya diganti dengan pakaian yang lama. Kemudian masuk dapur, suami menghadap suami bau gulai. Bau dapur, saudara. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi dan ini adalah fitnah yang sangat luar besar. Habib Husain Muhammad Al-Haddad. Habib Husain Muhammad Al-Haddad yang tadi di Holi. Satu saat pernah melihat ada satu walaiti juga melihat anaknya pakai pakaian mini begitu ya. Auratnya kelihatan. Habib Husain datang. Kif biasa kata dia. Kalau seandainya inti waktu di Hadramut, anak sama tongkat anak ini, anaknya inti pakai pakaian yang rapi, yang bagus tertutup auratnya, anak singkap dengan tongkatnya anak ini, sampai kelihatan pahanya anaknya kamu. Kif, inti marah nggak? Marah, Kif nggak marah. Tapi kau sekarang membelikan anak kamu pakaian untuk tersingkap semua auratnya. Fin aglak, mana akalnya inti? Orang luar kalau orang lain kalau ngangkat, paham inti marah. Ini adalah pelecehan dan macam-macam. Tapi inti orang tuanya berikan pakaian seperti itu. Mana otaknya inti? Tapi ilallah akhirnya disuruh anaknya menutup itu semuanya. Nah kita semuanya kadang-kadang lihat orang tuanya kadang-kadang punya akal. Anaknya diberikan pakaian-pakaian mini, pakaian-pakaian ketat, haram ada. Ini nggak benar ini semuanya. Karena itu kita harus paham. Jangan nanti kalau anaknya terjerembab baru, Kif, anak-anak hibuan, anak-anak dibawa lari, anak itu ente as-sabab. Kamu sebab. Kenapa nanya ente biarkan keluar begitu tanpa mahram? Kenapa dia ente biarkan berpaes di muka orang? Ini yang katakan Habib Syekh. Nah ini fitnah azimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.